Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Febrianti dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Prodi Sosiologi Agama semester 3, ingin menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Pengertian fikih muamalah terdiri dari dua pengertian, yaitu pengertian fikih. Fikih secara bahasa ialah al-fahmu, yang berarti memahami, sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum syar'i secara terperinci dengan cara memahami dari dalil dan dasar syar'i. Sedangkan pengertian muamalah adalah secara terminologi merupakan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia. Jika digabungkan dalam satu pengertian fikih muamalah ialah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang menyangkut interaksi satu manusia dengan manusia yang lainnya, seperti persoalan hutang piutang, perserikatan, kerjasama. Adapun ciri utama dalam fikih muamalah yaitu adanya kepentingan utama material dalam proses akad dan kesepakatannya. Fikih muamalah bertujuan dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain yang dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka. Dalam ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu madiyah dan adabiyah. Madiyah seperti jual beli, gadai, jaminan, memindah uang, beberapa masalah muasir seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya. Dan di adabiyah yaitu seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Pengertian amwal dan ruang lingkupnya. Pengertian amwal terdiri dari 3 pengertian. Secara etimologis memiliki makna condong, cenderung, dan miring. Maksudnya ialah karena manusia cenderung atau condong memiliki dan berkeinginan memiliki harta. Secara terminologi, pengertian amwal yaitu harta memiliki makna sesuatu yang diinginkan manusia, baik untuk disimpan atau memberikannya kepada orang lain. Jumhur ulama berpendapat tentang amwal yaitu harta merupakan sesuatu yang bernilai dan pasti rusaknya karena dengan menguasainya. Manfaat dari harta ialah harta yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti untuk membeli makanan, membeli minuman, pakaian, rumah, dan kebutuhan yang penting lainnya seperti sandang, pangan, papan. Makna akad dan ruang lingkupnya. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Akad dapat juga diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan dengan orang berakad. Rukun akad terdiri dari 3. Yang pertama, akad terdiri dari 2 pihak yang berakad. Yang kedua, objek berakad. Yang ketiga, redaksi akad. Akad memiliki syarat. Syarat akad
ada 3, yaitu berbentuk harta, yang kedua dimiliki seseorang, yang ketiga bernilai harta menurut syarak. Selanjutnya, ba'i dan ruang lingkupnya. Pengertian ba'i, kata al-ba'i berarti jual sekaligus beli. Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat 2 definisi. Jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ba'i memiliki rukun. Rukun ba'i terdiri atas 3. Yang pertama, penjual, yang kedua, pembeli, yang ketiga, objek jual beli. Ba'i memiliki syarat. Syarat orang yang berakad. Penjual dan pembeli syaratnya ialah berakal. Pertama, berakal. Kedua, dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak mubazir. Yang keempat, sudah balik. Selanjutnya, ijra dan ujroh serta ruang lingkupnya. Pengertian ijra dan ujroh merupakan 2 kata yang berbeda tetapi memiliki satu pembahasan. Secara etimologi berasal dari kata bai al-manfa'ah yang artinya menjual manfaat, baik manfaat suatu benda maupun jasa, atau imbalan dari tetangga, atau imbalan dari tenaga seseorang. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Jadi ijarah ini merupakan nama upah, di mana suatu imbalan yang diberikan atas kerja keras seseorang itu. Dasar hukum ijarah, hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Quran dan ijma'. Rukun syara' terdapat 3 rukun, yaitu 1. Akid, orang yang berakad. 2. Sikhat, akad. Yang ketiga, ujrah atau upah. Syaratnya pun ada 3. Akid, sikat, akad antaramu. Yang pertama, akid. Yang kedua, sigat, akad antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga, ujroh, upah. Selanjutnya pengertian tentang ariyah dan ruang lingkupnya. Pengertian ariyah, menurut sebagian pendapat, al-ariyah berasal dari 2 kata yang memiliki arti sama, ialah saling tukar-menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan ariyah menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zatnya tetap dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ariyah itu pinjam-meminjam yang utuh, tidak ada bunga sedikit pun di dalamnya. Selanjutnya, dalam rukun ariyah adalah 1, yaitu ijab dan qabul. Tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik ke peminjam barang yang dipinjam, dan boleh hukumnya bagi ijab qabul dengan ucapan. Adapun syarat dalam ariyah yaitu pertama,
balik. Kedua, berakal. Ketiga, tidak mahjur alaih. Keempat, orang yang meminjamkan harus memfasilitaskan manfaat yang akan dipinjamkan. Yang kelima, orang yang meminjam harus jelas. Yang keenam, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarrufatu atau memiliki ahliyatul ada. Yang ketujuh, barang bisa diambil manfaatnya, harus berupa barang mubah dan apabila dimanfaatkan tetap utuh. Korodul dan ruang lingkupnya. Pengertian korod berasal dari kata kordun yang bermakna qat'i. Maksudnya ialah memutus atau memotong. Qard yaitu utang piutang. Secara istilah terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Utang piutang adalah pemberian harta dengan orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Jadi, piutang itu ialah orang yang mengutangi, sedangkan utang ialah orang yang meminjam dari si yang meminjamkan uang itu. Adapun rukun dalam utang piutang ialah sikhat qard yang pertama, yang kedua para pihak yang terlibat qard, yang ketiga barang yang dipinjamkan. Adapun syarat di dalamnya, yang pertama, akad qard dilakukan dengan sikha ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. Yang kedua, adanya kapabilitas atau kemampuan dalam melakukan akad. Yang ketiga, adanya barang yang dipinjam. Yang keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takarannya, timbangannya, bilangan maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Selanjutnya, adapun pengertian dari rahan dan ruang lingkupnya. Rah secara definisi berarti gadai, yaitu penetapan dan penahanan. Al-rah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Adapun rukun dan syarat di dalamnya. Rukun dalam rah adalah akad dan ijab qabul. Akid yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan. Adapun syaratnya yaitu rahin dan murtahin. Yang pertama, yang kedua sikhat, yang ketiga marhun bih. Adapun pengertian syirkah dan ruang lingkupnya. Syirkah menurut bahasa mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.
Di dalamnya pun terdapat rukun dan syarat. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, syikhat. Yang kedua, orang, di mana orang itu ialah pihak-pihak yang mengadakan syarikat. Yang ketiga, pokok pekerjaan. Adapun syarat pihak syirkah, yaitu yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga kehendak diri sendiri. Selanjutnya pengertian tentang muzara'ah, mukhabarah, musyaqqah, dan ruang lingkupnya. Pengertian musyaqqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Jadi musyaqqah itu si penggarap itu hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja, dan imbalan si penggarap berhak atas nisbah yang ditentukan dari hasil panen itu. Kemudian muzara'ah adalah kerjasama pengelola bertani antara pemilik dan lahan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. Jadi bisa dibilang muzara'ah itu penyerahan secara utuh, dipelihara dengan nisbah, dengan imbalan tertentu. Jadi itu si pemilik menyerahkan kepada pihak lain untuk mengurusinya dengan sepenuhnya, dan si pengurus itu mendapatkan imbalan karena sudah memelihara atau mengurusnya. Kemudian pengertian mukharabah adalah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola tanah dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil panen. Jadi di mukharabah ini si pemilik tanah menyerahkan kepada pihak lain, tetapi pihak yang mengurusi itu membayar 1/3 atau 1/4 hasil panen yang hasil panen dari sang pengurus itu kepada pemilik tanah. Selanjutnya rukun muzara'ah, mukhabarah, musyaqqah. Rukun muzara'ah yaitu pertama pemilik tanah, kedua pemilik penggarap, ketiga objek al-muzara'ah, yang keempat syikhat. Selanjutnya rukun mukharabah, yang pertama pemilik tanah, yang kedua petani penggarap objek, yang kedua petani penggarap, yang ketiga objek al-mukharabah, yang keempat syikhat. Selanjutnya rukun musyaqqah, yang pertama pemilik kebun dan penggarap, yang kedua objek akad, yaitu pekerjaan atau buah, yang ketiga syikhat, yang keempat objek musyaqqah. Selanjutnya pengertian mudharabah dan ruang lingkupnya. Mudharabah secara definisi terminologi adalah pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan penyerahan hak pengurusannya kepada orang yang mengelola, dan pengelola memotong untuk
memiliki bagian dari hasil keuntungan atas usaha dan kerjasamanya. Jadi mudharabah itu pemilik harta memotong sebagian modalnya untuk menyerahkan kepengurusannya terhadap orang yang mengelolanya. Adapun rukun mudharabah, yaitu yang pertama perilaku, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga ijab dan qabul, yang keempat nisbah keuntungan. Mudharabah memiliki syarat mudharabah, yaitu yang pertama syahibul mal dan mudharib, yang kedua syihat ijab dan qabul, yang ketiga modal, yang keempat nisbah keuntungan. Selanjutnya pengertian dari hibah, sedekah, hadiah, dan ruang lingkupnya. Hibah, sedekah, dan hadiah sejatinya merupakan pemberian yang diberikan secara ikhlas dari seseorang untuk seseorang. Di dalamnya memiliki rukun dalam setiap pemberiannya, sehingga apa yang diharapkan tidak disalahgunakan oleh penerimanya. Pemberian hibah, sedekah, dan hadiah berbeda dari segi niatnya, tergantung pada pemberi yang ingin memberikan sedikit hartanya tersebut dalam bentuk niat apa. Sebagai penerima, kita tidak diperbolehkan untuk menolak, karena sejatinya tiga hal tersebut merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada penerima. Selanjutnya pengertian riba dan ruang lingkupnya. Riba secara definisi ialah pengambilan tambahan baik dalam penjualan. Riba secara definisi ialah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hukum riba menurut para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 130. Adapun macam-macam riba. Yang pertama, riba qard, yang kedua, riba jahiliyah, yang ketiga, riba fadl, yang keempat, riba nasi'ah. Selanjutnya pengertian tentang munakahat dan ruang lingkupnya. Munakahat secara definisi, kata munakahat termasuk yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata nakaha, yang dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Adapun rukun munakahat, yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga dua orang saksi, yang keempat syihat ijab qabul. Adapun syarat di dalamnya. Yang pertama, calon mempelai perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya. Kedua, akad nikah yang dihadiri oleh saksi yang sah. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas presentasi atau penjelasan tentang fikih muamalah yang telah saya berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq semua. Assalamualaikum